Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebatnya Ibu? Ibu harap kalian baik-baik saja ya. Masih dengan Ibu Nurmalianti dalam pembelajaran matematika. Hari ini Ibu akan membahas tentang bab 7 yaitu lingkaran. Lingkaran bagian adalah diameter. Perhatikan gambar lingkaran. Pada gambar lingkaran terdapat dua titik pada tepi lingkaran, yaitu titik A dan titik B. Kemudian kita hubungkan sebuah garis melalui titik pusat O. Jadi ruas garis dari A ke titik B itu merupakan diameter. Jadi diameter adalah panjang ruas garis lurus yang melalui titik pusat dan menghubungkan dua titik pada lingkaran. Jadi
Diameternya adalah ruas garis A dan B. Perhatikan gambar. Titik pusat lingkaran pada gambar tersebut adalah O, titik A, B, M, N, P, dan Q ada pada tepi lingkaran. Ruas garis AB, MN, dan PQ melalui titik O, titik pusat. Panjang garis AC sama dengan panjang ruas garis MN dan PQ yang merupakan diameter lingkaran tersebut. Diameter lingkaran dilambangkan dengan huruf D kecil. Diameter lingkaran sama dengan 2 kali jari-jarinya atau D sama dengan 2 kali R. Busur lingkaran yang keempat yaitu busur. Busur lingkaran adalah garis lengkung yang terletak pada lengkungan lingkaran dan menghubungkan dua titik sebarang di lengkungan tersebut. Ingat, busur lingkaran dibagi menjadi dua yaitu busur kecil dan busur besar. Pada gambar di samping, garis lengkung AC merupakan busur. Busur AC yang berwarna kuning disebut busur kecil, sedangkan busur AC yang berwarna hitam disebut busur besar. Jika disebut busur lingkaran saja tanpa disebutkan besar atau kecil, maka yang dimaksud adalah busur kecil ya. Unsur lingkaran yang kelima yaitu tali busur. Tali busur lingkaran adalah garis lurus dalam lingkaran yang menghubungkan dua titik pada lengkungan lingkaran. Pada gambar, kita tarik garis lurus dari titik A ke titik C. Garis lurus AC tersebut disebut tali busur. Pertanyaan, apakah garis lurus BC juga merupakan tali busur? Nah, jawabannya adalah iya, BC merupakan tali busur sekaligus diameter lingkaran karena garis BC menghubungkan titik B dan C pada lengkung atau tepi lingkaran dan melalui titik pusat lingkaran. Unsur lingkaran yang keenam yaitu tembereng. Tembereng adalah luas daerah dalam lingkaran yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Seperti pada busur lingkaran, tembereng juga dibagi menjadi dua, yaitu tembereng kecil dan tembereng besar. Pada gambar, daerah yang berwarna kuning disebut tembereng kecil. Jika disebutkan tembereng lingkaran saja tanpa disebutkan besar atau kecil, maka yang dimaksud adalah tembereng kecil ya sayang. Unsur lingkaran yang ketujuh yaitu juring. Juring lingkaran adalah luas daerah dalam lingkaran yang dibatasi oleh dua buah jari-jari lingkaran dan sebuah busur yang diapit oleh kedua jari-jari lingkaran tersebut. Juring lingkaran juga dibagi menjadi dua ya, yaitu juring kecil dan juring besar. Pada gambar di samping, daerah A, OB disebut juring kecil. Jika disebut juring lingkaran saja tanpa disebutkan besar atau kecil, maka yang dimaksud adalah juring kecil ya sayang. Unsur lingkaran yang kedelapan, apotema. Apotema adalah garis yang menghubungkan titik pusat lingkaran
dengan tali busur lingkaran. Garis tersebut tegak lurus dengan tali busur. Dari titik pusat O, buat sebuah garis yang tegak lurus dengan tali busur AC. Misal titik D. Garis OD ini disebut apotema. Keliling lingkaran. Keliling lingkaran adalah panjang garis yang membatasi suatu lingkaran. Luas lingkaran. Luas lingkaran adalah luas daerah yang dibatasi oleh lingkaran tersebut. Oke, sekian pembelajaran dari Ibu ya. Sampai jumpa dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.